dolan nang Kebumen berarti dolan ning umahe lawet. Kami wong Kebumen ngarani burung walet niku lawet. Lawet memang wis dadi ikon nang Kebumen. Makanya sarang lawet niki gampang ditemui. Tapi ya aja dikira gampang buat dapetin sarang lawet. Perjuangannya iku lho berat banget. Deleng upaya para pengunduh atau pengambil sarang lawet liar di Gua Karangdungur. Mereka rela ambil resiko nyebrang tebing curam. Blusukannya juga jauh banget. Durung maning kudu siap ngadepi ganase ombak laut kidul. Persiapannya juga ndak sebentar. Bikin tanggane baik bisa sampai 3 hari. Lawet ndak suka nyarang di pohon. Gua yang lembab dan gelap malah jadi tempat berlindung yang mereka pilih. Sarang dari air liur lawet niku ibaratnya wis kayak emas. Makanya bapak-bapak iki pada rela ambil resiko go ngunduh sarang jauh-jauh. Sarang lawet memang wis dikenal karena harganya sing mahal ning pasaran. Niku kabeh karena kepercayaan yen sarang burung berkhasiat bisa nyembuhin macem-macem penyakit. Berburu sarang lawet ning Kebumen wis dadi ritual sejak abad 17 dulu. Kisahnya, Raja Mataram nyari obat buat permaisurinya yang sakit, tapi ndak sembuh-sembuh. Sang raja bermimpi kalau obat penyembuh istrinya bisa dicari di dalam gua di tepi laut. Dan sarang lawet itulah yang berhasil ditemukan berada di dalam gua. Kini setidaknya butuh 20 orang yang harus saling bekerja sama kalau mau panen sarang lawet liar di gua. Para pengunduh harus bahu-membahu biar tangga bambu yang saling jalin bisa berdiri. Tinggi tanggane baik bisa sampai 20 meter lebih. Betul-betul butuh nyali gede. Yang harus diingat, ndak bisa lama-lama berada di dalam gua. Soalnya air laut bisa naik kapan baik. Kalau ndak cepat keluar, bisa-bisa terperangkap di dalam gua sampai besok. Ngunduh sarang kayak gie biasanya dilakukan 4 kali setahun. Waktu-waktunya wis dipilih berdasar hitung-hitungan hari baik. Ning Desa Karangdungur, para pengunduh iku statusnya karyawan loh. Dan yang masuk gua ya harus orang-orang pilihan. Modalnya ndak cukup cuma nyali gede, tapi harus bisa dipercaya juga. Hasil yang ngunduh lalu bisa langsung disortir. Dibikin kelompok-kelompok mana sarang yang bentuknya paling bagus.
yaitu yang disebut kualitas super. Sekilo sarang lawet super bisa dihargai sampai 7,5 juta rupiah. Karena potensinya yang gede, akhirnya ada juga yang bikin rumah lawet ning Kebumen. Salah satunya ya gula. Jenenganku Raffi Ananda, wis 3 tahun belakangan gula ngerintis usaha rumah lawet. Belum bisa dibilang sukses juga, makanya gula usaha terus. Supaya lawet mau nyarang di rumah yang gula buat, gula butuh bantuannya Mas Noto. Beliau ini jagonya manggil lawet. Wis, deleng sendiri wae. Wis 16 tahun Mas Noto dadi pawang lawet. Katanya sih keahlian ini didapat lewat wangsit dalam mimpinya. Sebelum mulai manggil lawet, ada ritualnya dulu. Ada ajiannya masing-masing lah. Kalau Mas Noto pakai media beras kuning atau beras kunyit buat mancing lawetnya. Nggak boleh pakai beras jenis lain. Katanya Mas Noto, energinya paling bagus buat ngajak lawet. Kain hitam yang diputar ning udara niki dadi penarik perhatian lawet. Sedangkan potongan kaca dan styrofoam yang digesek bareng bikin suara mirip kayak anakan lawet. Iki bakal ngundang lawet enom untuk kumpul. Nggak sampai setengah jam, lawetnya beneran pada ngumpul. Akeh banget, muter di atas kepala gula. Gula sempat kepikiran juga sih, kepriben kalau niki lawet-lawet yang datang ke tempat gula asale dari rumah lawet tetangga ya. Hehehe. Nggak cuma manggil, gula juga minta tolong Mas Noto buat manen sarang di rumah. Selama 3 tahun usaha, yang banyak ngisi rumah lawet gula malah manuk sriti. Walah, ya memang beginilah dinamika jadi pengusaha rumah lawet. Malah dulu setahun pertama rumah gula niki isine kosong melompong. Mas Noto bilang supaya lawet mau nyarang rumahnya harus dibersihkan dulu dari sarang sriti. Sing bikin beda sarang lawet gua dan rumah niku ya warnanya lebih putih dan bersih. Hasil jualnya juga bisa lebih mahal. Sekilonya bisa laku sampai 10 juta rupiah. Makanya waktu zaman harga sarang lawet lagi bagus-bagusnya, banyak orang yang nekat ngeluarin modal gede buat bangun rumah lawet. Tapi wis tahu prosesnya nggak mudah. Banyak juga yang akhirnya kabur gitu baik. Padahal kalau mau usaha lebih giat pasti bisa. Cuma ya harus sabar. Niki potensi ndak boleh disepelekan. Pokoknya gula pantang patah harang. Kerja keras dan sabar pun dadi keharusan. Alam Kebumen yang didominasi tebing dan batuan
memang jadi tempat yang pas buat lawet bersarang. Tapi tidak cuma lawet-lawet, kami juga bisa memetik hasilnya. Deleng sendiri pantai yang kami punya, Menganti. Julukannya bae Kutana Jawa Tengah. Kok bisa? Loh, kiye soale pasirnya putih. Beda sama pasir pantai selatan yang biasanya hitam. Jaraknya juga tidak jauh dari pusat kota Kebumen, sekitar 1,5 jam perjalanan. Makanya cocok banget dijadikan tempat wisata. Tidak cuma wisata, Menganti juga wis jadi tempat para nelayan mencari nafkah dan menambatkan perahunya. Coba dilihat semangat para nelayan iki, patut dipun contoh. Kerjasama mereka waktu ngangkat perahu yang beratnya bisa sampai ratusan kilo. Sigap dan ndak tebang pilih. Kalau ada perahu kancane yang marapat, langsung disambut. Hasil melaut langsung dilelang di TPI. Dari Menganti niki, ikan segar dan hasil laut lainnya yang terkenal lezat berasal. Potensi Kebumen sing kaya kiye yang membuat penjajah Belanda dulu juga betah di sini. Mereka menjadikan Kebumen niki basis pasukannya. Tebing-tebing ning Kebumen dadi benteng alam. Sementara di kota, mereka juga membangun tempat pertahanan sendiri. Niki namanya Benteng Van der Wijk. Dibangun sekitar abad 18. Dulunya, benteng niki juga dikenal dengan nama Fort General Chocius. Ndak cuma jadi tempat pertahanan, Van der Wijk juga dijadikan barak buat latihan pasukan Londo. Waktu melawan pasukan Indonesia ning Jogja, benteng niki sempat dijadikan pusat pemerintahan penjajah Belanda di Indonesia. Ora salah maning, sejarah panjang ning Kebumen niki ya ndak boleh sampai terlupakan. Kebumen niku dari Yogyakarta bisa ditempuh selama 3 jam perjalanan darat. Walau letaknya berdekatan, dialek bahasanya beda banget. Wong Kebumen pakai bahasa Ngapak. Banyak yang bilang logat Ngapak niku asline Banyumasan. Logatnya beda, soalnya bahasa Ngapak erat kaitannya sama bahasa Jawa kuno. Kami melafalkan kata sesuai penulisannya. Beda sama bahasa Jawa Jogja yang ngucapinya lebih banyak pakai O. Walau sering dikaitkan dengan budaya Banyumasan, aja dikira kami tidak punya kisah dan sejarah sendiri ya.
Pada masa penjajahan dulu, Kebumen niku dadi tempat penting di Jawa Tengah. Waktu Yogyakarta masih jadi ibu kota Indonesia, Kebumen dijadikan garis pertahanan paling depan oleh para pejuang kita. Makanya, pertempuran sengit sering terjadi di sini. Sampai akhirnya, pasukan Londo berhasil mendesak pasukan kita dan mengeksekusi 4 pejuang yang menolak menyerah. Keberanian para pejuang Kebumen harus selalu dikenang. Kalau bukan karena kegigihan mereka, kula ndak bisa bayangin seperti apa Kebumen sekarang. Berjuang juga harus dilakukan dalam segala hal, termasuk lewat kesenian, bukan sejarahnya tok. Kula juga ingin melestarikan seni ning Kebumen. Salah satunya nggih niki, seni khas ning Kebumen, eblek. Eblek niku artinya anyaman bambu. Soalnya kuda yang ditunggangi sama para penari terbuat dari bambu, lambang kekuatan dan kelenturan. Ning Kebumen kami menyebutnya eblek Yuda Cakrakusuman Panjer. Kami percaya eblek itu ya awalnya dari Kebumen. Eblek diciptakan oleh para seniman Mataram sekitar abad ke-16 untuk menghormati Sultan Agung, biar jadi motivasi buat pasukannya waktu tempur sama penjajah. Jaran kepang atau kuda dadi lambang pasukan berkuda Mataram yang gagah berani. Gerakan eblek niki juga pakem. Maksudnya asli dari zaman Sultan Agung. Saking gigihnya memperjuangkan Indonesia, beliau sempat dapat julukan Singa Mataram. Barongan niki yang dadi lambang perkasanya Sultan Agung. Niki hal lainnya yang bikin eblek dadi khas, karena ada atraksi mendem atau trans. Kula memang bukan penari, tapi dadi salah satu penimbul atau pawang mendeme. Para penari sing wis ndak sadar mulai beraksi layaknya prajurit yang maju ke medan perang. Di sini kula beraksi nyembuhin para penari yang mendem. Peran kula iki
ngegambarin guru spiritual yang mendukung perjuangan prajurit dari belakang. Tiap kali nanggap atau ngadain acara, warga pasti kumpul. Wong Kebumen memang banyak yang pergi kerja keluar. Tapi bukan berarti jadi lupa kampung halaman. Tiap mudik ora kelalen, ingat terus harus bawa camilan khas Kebumen. Niki loh, lanting. Bahannya juga sederhana banget, singkong. Tapi justru dari bahan sederhana, nama Kebumen bisa sampai dikenal di mana-mana. Makanya banyak desa-desa yang jadi sentra pembuatan lanting. Salah satunya ning Desa Lemah Dhuwur. Warga Lemah Dhuwur wis bikin lanting sejak 50 tahun yang lalu. Para ibu yang kerja bentuk adonannya. Dalam sehari masing-masing bisa ngerjain 2 tampah. Bentuk lanting juga unik, kayak angka 8. Gambarin siklus yang nyambung terus. Kalau wis selesai, dikumpulin di tempat penggorengan. Dengan bantuan para ibu, dalam sehari lanting yang digoreng bisa sampai 1/2 ton. Walah, akeh banget ya. Wajar bae, wong yang pesen lanting juga banyak, malah sampai ke Banten dan Jakarta. Niku tadi cerita dari kampung halaman kula, Kebumen. Memang Kebumen niki bukan daerah tujuan wisata, tapi ndak berarti kalah pamor sama daerah lain. Wong potensinya akeh banget. Dari Kebumen juga orang-orang wis dikenal ulet dan pekerja keras berasal. Orang-orang yang juga selalu ingat sama sejarah kampungnya. Kula bangga jadi orang Kebumen. Indonesia bagus.